warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Bebasari, NPM 191446206. Saya Wahyu Prihatiningsih, NPM 19144600209. Perkenalkan, nama saya Syafa'u Safaroh, NPM 19144600210. Perkenalkan, saya Indah Hidayati, NPM 19144600214. Perkenalkan, nama saya Imas Rosada Badrumilah, NPM 19144600218. Perkenalkan, nama saya Zeli Mustikasari, NPM 1914446000237. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran PowerPoint interaktif. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran. Nah, secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, serta keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, kemudian proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen dari sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan pembelajar dari sumber pendidik kepada peserta didik atau kepada penerima. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis media pembelajaran. Banyak sekali jenis media pembelajaran dan macamnya. Apalagi di zaman sekarang ini, peran teknologi sudah masuk ke berbagai aspek termasuk dunia pendidikan. Media pembelajaran berfungsi diantaranya adalah untuk menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Berikut beberapa jenis media pembelajaran. Pertama, ada media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara. Contohnya seperti laboratorium bahasa, radio, dan alat perekam pita magnetik. Yang kedua, ada media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Contohnya seperti gambar, peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Macam-macam media audiovisual dibagi menjadi dua. Yang pertama ada audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, film bersuara. Yang kedua ada audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis ICT atau TIK. Secara harfiah, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata yang medium yang artinya perantara atau pengantar. Media merupakan wadah dari pesan yang
oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran penerima pesan. Information and Communication Technologies atau ICT atau Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Media pembelajaran ICT merupakan segala alat teknologi atau perangkat lunak dan perangkat kelas yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran guna menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik serta berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran berbasis TIK merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Media tersebut bersifat teknologi, baik itu berupa internet, penggunaan video, LCD atau infocus, dan lain-lain. Suatu proses pembelajaran berbasis TIK sangat memungkinkan siswa untuk bereksplorasi, beraktivitas, menyesuaikan diri dengan pengembangan zaman, dan tentunya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Rusman menyatakan media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media berbasis ICT atau TIK yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif, sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membuat seseorang tenaga pengajar untuk memaparkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selain itu, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat memudahkan para tenaga pengajar untuk menguasai kelas dan membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan, serta membuat peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dua arah, yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman belajar yang lebih unik bagi peserta didik. Kekurangan media pembelajaran PowerPoint interaktif yang pertama, Microsoft Office PowerPoint atau PPT ini hanya dapat dijalankan dan dioperasikan pada sistem operasi Windows saja. Mengenai kelebihan media pembelajaran PowerPoint interaktif, yaitu jendela PowerPoint dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar yang memungkinkan para pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah. Kelebihan ini ditunjang dengan fitur-fitur lain yang dibutuhkan dalam sebuah aplikasi presentasi. Materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur media pembelajaran PowerPoint interaktif. PowerPoint sebagai aplikasi multimedia dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi. Nah, meskipun program PowerPoint ini sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi, namun fasilitas yang ada dapat dipergunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dihasilkan akan cukup menarik karena memiliki beberapa fasilitas seperti yang pertama ada memasukkan teks, gambar, suara, dan video.
Fasilitas yang penting dari program aplikasi ini adalah fasilitas untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini, pembuat program bisa menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembelajaran menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Selain itu, program ini dilengkapi dengan fasilitas tampilan gambar, suara, dan video untuk memperjelas materi yang disampaikan. Yang kedua ada membuat tampilan menarik. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background akan memperindah tampilan dari program PowerPoint. Fasilitas lain yang akan membuat tampilan lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini, gambar-gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Kemudian yang ketiga ada membuat hyperlink. Hyperlink atau hubungan dalam satu program akan memungkinkan memberikan umpan balik secara langsung. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung seperti halnya dalam proses pembelajaran, dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas, pribadi, dan otentik. Fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung. Dengan hyperlink, program bisa terhubung ke program lain atau ke jaringan internet. Yang berikutnya ada manfaat media pembelajaran PowerPoint interaktif. Yang pertama ada efek visual yang menarik. PowerPoint dapat digunakan untuk membuat efek visual yang sangat menarik. Anda bisa menambahkan gambar, video dalam satu tempat sekaligus. Sehingga ketika media ini digunakan untuk menerangkan suatu masalah, akan membuat audiens atau peserta didik mudah dalam memahaminya. Kemudian yang kedua, mudah digunakan. PowerPoint sebenarnya sangat mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh para guru. Tidak membutuhkan keahlian desain grafis yang mumpuni untuk membuat slide yang menarik. Di dalam aplikasi PowerPoint juga sudah terdapat berbagai macam template yang dapat digunakan oleh penggunanya. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Yang ketiga, memudahkan menyampaikan materi. Sebuah konsep yang cukup rumit dapat dijabarkan dengan mudah dengan bantuan PowerPoint ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kemampuan manusia dalam menyerap informasi akan lebih cepat jika disajikan dalam bentuk visual seperti pada slide PowerPoint ini. Yang keempat, bisa membuat animasi. Satu lagi yang tak kalah penting bahwa PowerPoint juga bisa digunakan untuk membuat video animasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan PPT interaktif. Yang pertama adalah tentukan jenis media pembelajaran interaktif. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu guru dalam proses pembelajaran tatap muka di kelas dan tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan. Yang kedua ada tentukan tema materi ajar. Ambil tema bahan ajar yang bisa membantu meningkatkan pemahaman ke peserta didik dan menarik bila digunakan multimedia. Ingat bahwa tujuan utama membuat multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Jangan terjebak ke memindahkan buku ke media digital, karena ini malah mempersulit peserta didik. Dan yang ketiga ada menyusun gambar umum media. Buat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur media, gaya, dan kebutuhan material untuk pembuatan media. Dan yang keempat, susun diagram alir atau flowchart. Diagram alir akan sangat membantu kita dalam menyusun media. Diagram alir akan memberikan gambaran aliran dari satu segmen atau tampilan ke segmen lainnya secara lengkap. Yang kelima, ada susun alur cerita atau storyboard. Susun alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran seperti apa materi yang akan disampaikan. Jangan beranggapan bahwa membuat storyboard itu hal yang susah. Yang keenam, ada pengumpulan material.
Pengumpulan bahan atau materi dapat dikerjakan paralel dengan tahap perakitan media atau assembly. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti klip After Effects, animasi, audio, video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada gunakan teknik ATM. Terapkan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Usahakan sering melihat contoh-contoh yang ada